Halo, kali ini kita akan membahas mengenai alokasi biaya overhead pabrik. Di sini kita akan bahas bahwa biaya overhead pabrik itu ada dua. Ada BOP Departemen Pembantu dan ada BOP Departemen Utama. Jadi, apa ini bedanya? Jadi, misalkan saya ambil contoh perusahaan Unilever. Soal Unilever itu ada produk sampo, sabun, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan departemen utama, yaitu departemen yang menghasilkan produk. Bisa kita sebut sebagai departemen sampo dan departemen sabun. Selain departemen utama, kalau perusahaannya besar, bisa dibuat departemen pembantu. Departemen pembantu itu biayanya yang dikeluarkan tidak bisa dibebankan di produk karena departemen ini tidak menghasilkan produk. Sehingga biaya di departemen pembantu ini harus dialokasikan ke departemen utama. Departemen pembantu ini contohnya misalkan departemen listrik. Jadi perusahaan ini punya satu departemen yang mengelola listrik, di mana listrik ini digunakan ke departemen sampo, ke departemen sabun, dan sebagainya. Nah, biaya yang timbul di departemen listrik ini nanti akan dialokasikan ke departemen utama. Itu contohnya ya. Jadi kita langsung ambil contoh di sini. Di sini perusahaannya punya dua departemen, yaitu departemen A dan departemen B. Kemudian departemen pembantunya ada dua, departemen X dan Y. Ini contohnya di sini ya. Departemen utamanya sabun dan sampo. Kemudian untuk departemen pembantunya ada departemen listrik dan personalia. Tapi kita ganti dengan A dan B supaya lebih mudah. Oke. Nah, di sini diketahui soalnya ada tabel yang terdiri dari ada departemen A, yaitu sabun, departemen B sampo, departemen X, dan departemen Y. Kemudian di bawah ada POP, kemudian ada alokasi X dan alokasi Y. Jadi ini given soalnya ya. Diketahui POP-nya 8 juta untuk departemen A, POP departemen B 16 juta. Departemen X sebagai departemen pembantu, biaya yang dikeluarkan 3 juta dan Y 5 juta. Nah, departemen pembantu ini seperti kita bahas di depan, biayanya ini harus kita alokasikan ke departemen utama dan juga bisa ke departemen pembantu. Di sini diketahui departemen X, ini alokasi X, angka 3 juta ini nanti akan dialokasikan ke departemen A-nya 40%, ke departemen B-nya 50%, dan ke departemen Y 10%. Jadi departemen personalia ini pun juga memanfaatkan atau menikmati biaya di departemen listrik. Kemudian alokasi Y, jadi POP departemen Y yang 5 juta ini dialokasikan ke departemen A 25%, ke departemen B 55%, dan ke departemen X 20%. Jadi mungkin di departemen listrik juga ada personalianya. Ini alokasi X ini kalau kita jumlahkan 40 tambah 50 tambah 10 hasilnya harus 100. Jadi harus habis ya. Y juga gitu. Jadi 25% tambah 55% tambah 20% tambah dengan 100%. Jadi nanti ini harus dinolkan. Ini adalah soalnya ya, given ya. Setelah itu baru kita membuat tabel alokasi departemen pembantu utama. Jadi nanti kita akan mengalokasikan sampai nanti akhirnya total BOP-nya itu BOP departemen X itu harus nol dan departemen Y itu harus nol. Nah, cara alokasi departemen pembantu ini itu ada dua metode. Metode pertama adalah metode matematika dan metode kedua adalah metode kontinu. Sekarang kita akan bahas dulu untuk metode matematika.
Oke, ini nanti soalnya ya. Soalnya adalah ini. Kemudian nanti jawabannya itu adalah kita akan bikin tabel alokasi ini. Ya. Jadi tugas kita adalah nanti mencari angka berapa sih biaya total BOP Departemen X dan Y ini yang akan dialokasikan. Oke, jadi ini dari soal ya. Ini soal diketahui dan jawabannya adalah ini. Ini kita buat tabel alokasi. Departemen A BOP-nya 8 juta dari sini. Departemen B 16 juta. Departemen X 3 juta. Departemen Y 5 juta. Nah, kemudian ini ada angka inilah yang harus kita cari. Nanti angka ini kalau udah ketemu baru kita alokasikan ke A 40%, ke B 50%, dan ke Y 10%. Sehingga totalnya dia harus 0. Oke, kita akan cari angka ini dengan metode matematika. Metode matematika berarti kita menggunakan persamaan matematika. Ya. Ini persamaan yang pertama, X. X ini, kita akan cari angka ini ya. X ini diperoleh dari 3 juta. 3 juta ditambah dia dapat 20% dari Y. Sehingga persamaan pertama adalah 3 juta ditambah 20% kali Y. Saya ulangi lagi. X ini diperoleh dari 3 juta ditambah dia dapat alokasi 20% dari Y. Sehingga ini persamaannya. Bisa kita lanjutkan sama dengan X-nya 3 juta ditambah 0,2 Y. Diperoleh dari 20% kali Y. Sama dengan 0,2 Y. Ini persamaan 1. Kemudian kita buat persamaan 2 itu adalah Y. Y. Y ini itu diperoleh dari 5 juta ditambah 10% dari X sama 2. Sehingga ini 5 juta ditambah 10% kali X sama dengan 0,1 X. Saya ulangi lagi, persamaan kedua adalah Y 5 juta ditambah 10% dari X. Ketemu ini. Sekarang kita udah punya 2 persamaan. Oke, kemudian kita masukkan ke X dulu. X sama dengan tadi kan 3 juta ditambah 0,2 Y. Y-nya 5 juta plus 0,1 X. Jadi kalau kita gabungkan 3 juta dari sini ditambah 0,2, 0,2 Y. Y-nya dari dalam kurung 5 juta ditambah 0,1 X. Jadi X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 kali 5 juta sama dengan 1 juta ditambah 0,2 kali 0,1 X. Sama dengan 0,02 X. Kemudian ini X-nya ini kan sama dengan 1 X ya. Jadi 1 X sama dengan 3 juta ditambah 1 juta ditambah 0,02 X. Kemudian karena sama-sama X, ini X-nya ini kita bawa ke sini. Jadi karena ini plus, kalau pindah ke kiri dia jadi minus. Ya, ini pelajaran matematika dulu. Jadi 1 X dikurangi 0, ini 0,02 X sama dengan 3 juta ditambah 1 juta. 1 dikurangi 0,02 sama dengan 0,98 X sama dengan 4 juta. X sama dengan 4 juta dibagi 0,98. Hasilnya X sama dengan 4 juta 81.632,65. Angka ini kita taruh di sini. Oke, kita ketemu X-nya. Sekarang kita akan cari Y-nya. Y kita ambil persamaan di sini tadi ya. Y sama dengan 5.000 ditambah 0,1 kali X. Nah, X-nya udah ketemu ini kan. 4 juta sekian. Berarti Y sama dengan 5 juta ditambah 0,1 kali 4 juta sekian. Hasilnya 5 juta ditambah 408.163,265. Y sama dengan 5.408.163,27. Ini kita taruh. Nah, jadi eh, metode alokasi Departemen Pembantu ini gunanya mencari angka yang akan dialokasikan.
Setelah ketemu angka ini, maka X, tadi kan X itu angkanya dialokasikan ke Departemen A 40. Jadi 4 juta sekian ini dikalikan 40% ketemu angka ini. Kemudian 4 juta sekian dikalikan 50% ke B ketemu angka ini. Kemudian dialokasikan ke Y 10%, 4 juta sekian kali 10% sama dengan 408 sekian. Selesai sudah alokasi untuk alokasi Departemen X. Sekarang alokasi Departemen Y yang dialokasikan adalah angka 5 juta sekian ini. Alokasinya berapa? Alokasinya dibawa ke A 25%. Jadi 25% kali 5 juta sekian hasilnya 1.352.040,82. Kemudian dialokasikan ke B 5 juta sekian kali 55% ketemu angka ini. Kemudian dialokasikan ke X-nya 20%, berarti 5 juta sekian kali 20% ketemu angka ini. Sudah selesai. Kemudian baru kita jumlahkan. Jadi Departemen A itu total, ini total ini ya, total COP Departemen utama A adalah 8 juta ditambah alokasi dari X sebesar 1 juta sekian, ditambah alokasi dari Y 1 juta sekian, sehingga totalnya 10.984.694. Ini adalah total biaya overhead untuk Departemen utama A. BOP Departemen B 16 juta ditambah hasil alokasi dari X tambah hasil alokasi dari Y ketemu 21 juta sekian. Nah, Departemen X-nya awalnya dia BOP-nya 3 juta, kemudian dikurangi dengan angka ini karena angka ini yang dialokasikan kan dikasih ke A, B, dan C. Jadi ini berkurang ya. Jadi 3 juta dikurangi 4 juta sekian ditambah 1 juta sekian hasilnya harus 0 atau 0, jadi mendekati 0. Demikian juga dengan Y, 5 juta ditambah 408.163,27 hasil alokasi dari X dikurangi dengan biaya BOP yang harus dialokasikan sehingga hasilnya harus 0. Selesailah alokasi Departemen Pembantu ke Departemen Utama dengan metode matematika di mana hasil akhirnya IOP Departemen X dan Y itu harus 0. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk metode continue. Ya, jadi caranya sama. Ini soalnya ya, ini nanti jawaban alokasinya. Nah, kita mencari angka ini. Kalau tadi angka ini kan dicari dengan metode matematika. Nah, sekarang metodenya continue. Metode continue itu caranya begini. Kita tulis dulu X, Y. Boleh juga Y, X juga boleh. Ini saya urutkan aja ya. X-nya angka 20%. Maksudnya apa? Maksudnya dari sini X mendapatkan 20% dari Y. Jadi 20%. Sedangkan Y, dia mendapatkan 10% dari X. Kita tulis dulu BOP-nya. BOP X-nya 3 juta. BOP Y-nya 5 juta. Jadi ini dulu. Ya. Kemudian pertama kita buat dulu alokasi X ke Y. Oke, alokasi X ke Y. X-nya 3 juta. Kalau dialokasikan, maka ini harus dinolkan. Y-nya itu, X-nya harus nolkan. Supaya nol, dia harus minus 3 juta. Jadi diminuskan 3 juta. 3 juta ini dikasih ke Y 10%. Sehingga Y-nya bertambah 300.000. 10% dari 3 juta. Oke, selesai. Maka sekarang X-nya jadi 0 karena 3 juta dikurangi 3 juta 0. Y-nya 5 juta ditambah alokasi dari X. Jadi total Y-nya sekarang 5.300.000. Selesai ini. Setelah itu gantian sekarang alokasi Y ke X. Kalau yang dialokasikan Y ke X, maka Y-nya yang dikurangi. Jadi Y-nya harus dikurangi min 5.300.000.
angka ini dibawa ke Y sebesar 20%. Jadi 5.300.000 kali 20% sama dengan 1.060.000. Kemudian kita jumlahkan. X-nya jadi 1.060.000, Y-nya jadi 0. Ya. Setelah selesai, ulang lagi. Gantian X lagi ke Y. Seperti tadi caranya, kalau X ke Y berarti X-nya harus dikurangi. Dikurangi 1.060.000 sehingga hasilnya jadi 0. Y-nya dapat 10% dari 1.060.000 yaitu 106.000. Kita jumlahkan 0 tambah 106 sama dengan 106.000. Selesai. Kemudian gantian alokasi Y ke X. Kalau Y yang dialokasikan, maka Y-nya yang diminuskan. Minus 106.000. 106.000 ini dialokasikan ke X 20%. Hasilnya 21.200. Dijumlahkan, ini 0. Demikian terus gantian E ke Y, E ke Y. Kapan berhentinya? Berhentinya adalah ketika dua-duanya itu sudah hasilnya 0, atau 0. Jadi ketika di sini alokasi X ke Y, X-nya diminuskan, hasilnya 0, sedangkan Y-nya dapat alokasi 10% dari 8,48, hasilnya 0,48. Sudah selesai berarti sampai sini. Maka berhenti. Setelah kita punya ini, kemudian kita akan mencari X dan Y-nya. Di sini diketahui X-nya angkanya sama ya dengan metode matematika, hasilnya cuma caranya berbeda. Dari mana X ini? X adalah diperoleh dari sini. Anda jumlahkan POP X-nya 3 juta ditambah dengan hasil alokasi dari Y. Jadi ini ditambah 1.060.000 ditambah 21.200 ditambah 424 ditambah 8,48. 3 juta tambah 1.060.000 tambah 21.200 tambah 424 tambah 8,48, hasilnya 4.081.632,48. Ini nanti masuk ke sini. Y-nya Y-nya adalah 5 juta ditambah dengan hasil dari alokasi E ke Y ini. 5 juta tambah 300. Kemudian, ini saya tebelin nih. Kemudian ditambah dengan hasil dari ini, tambah 106. Kemudian ditambah 2.120. Kemudian ditambah 42,4. Kemudian ditambah lagi 0,48. Ya, ini sudah saya tulis di sini jadi 5 juta, tambah 3 juta, tambah 106.000, tambah 2.120, tambah 42,4, tambah 0,848. Hasilnya ini. Ketemu angka. Kalau udah ketemu X dan Y-nya, tinggal Anda masukkan untuk membuat tabel alokasi departemen pembantu. Selesai sudah, kita membuat alokasi departemen pembantu. Jadi saya ulangi ya. Jadi soalnya adalah ini given, prosentasenya juga given. Kemudian Anda diminta membuat tabel alokasi departemen pembantu. Nah, soalnya bisa diminta menggunakan metode matematika atau menggunakan metode kontinu. Oke, selesai sudah mengenai metode alokasi BOP. Terima kasih.